Ini jatuhnya ditusuk sama keluarga sendiri, sama ibu kandung dibuang, sama keluarga angkat dibunuh. Lah itu apa nggak sakit tuh di sini? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, buat yang pada salvok nih sama baju gue hari ini. Ini tuh gue lagi pakai baju atau t-shirt dari salah satu brand kesukaan gue yaitu @kupakai. Jadi brand Kupakai ini adalah brand lokal yang punya banyak koleksi t-shirt basic dengan bahan yang enak banget dan harga yang terjangkau pastinya. Karena kalau udah ngomongin t-shirt basic yang kita pakai daily tuh, pasti kan kita concern banget sama yang namanya bahan tuh harus enak, harus nyaman dan gak bikin gerah. Cuman kalau baju-baju di mall itu ya bahannya emang nyaman-nyaman, tapi harganya kagak nyaman. Nah ini nih dengan kualitas yang bagus banget, tapi harganya start dari 28.000 doang. Dan buat yang ukuran oversize gini tuh cuman kayak 40 ribuan doang. Dan baju yang lagi gue pakai sekarang ini harganya cuma 35.000 doang. Gila nggak? 35.000 nih bahan yang ngaco, enaknya adem banget. Dan ini high neck, jarang banget kalian bisa dapetin high neck lengan pendek 35.000. Tapi selain model-model tadi, di @kupakai itu juga banyak banget model-model lainnya untuk cewek maupun cowok. Kalau nggak percaya kalian kepoin aja di Instagramnya. Nah bentar lagi kan lebaran tuh, Kupakai juga mau bagi-bagi THR. Yang infonya semuanya ada di Instagram mereka, jadi cepetan udah di follow. Nah buat kalian yang lagi nyari baju-baju basic dengan kualitas sweat, ini nyaman gengs, nggak bohong gue lagi puasa nih, plus harganya udah gue sebutin tadi kan, murah mampus. Jadi bisa punya baju baru, alhamdulillah, untuk dipamer di hari raya. Gengs, kalian sering nggak sih ketemu sama orang itu mukanya dua, pasti di depan baik banget kelihatannya, tapi di belakang nih diam-diam nusuk kita. Pokoknya pencitraannya tuh bagus banget, ngebangun image-nya tuh bagi orang baik. Nah ternyata ini tuh gue temuin di satu keluarga yang mereka ini pencitraannya sebagai keluarga baik yang peduli, sampai dia nih ngangkat anak yang kalau kita ngeliat kan kayak mulia banget ya. Dan memang juga kelihatannya dari luarnya dia sayang juga sama anak angkatnya itu. Sampai suatu hari nih anak angkatnya meninggal dunia dan keluarga itu terlihat sedih banget, nangis-nangis berhari-hari seperti memang kehilangan anak sendiri. Pokoknya benar-benar terlihat sangat terpukul. Bahkan sang keluarga ini semuanya itu juga sampai menggotong peti mati dari si anak angkat mereka itu sampai ke pemakaman. Jadi emang terkesan kayak mau nganterin sampai akhir gitu loh. Ya otomatis kita kan ngeliatnya juga kayak sedih banget ya, dan berasumsi walaupun itu jatuhnya anak angkat tapi sudah dianggap seperti darah daging mereka sendiri gitu. Padahal ya dari kemarin kan juga kita dengarnya berita tipu-tipu mulu ya. Karena dalam kasus ini banyak banget masyarakat yang jadinya kena tipu juga. Karena si keluarga ini gak cuman ngantar jasad anak angkatnya itu ke pemakaman, ke liang kubur, tapi juga mereka lah yang mengantar sang anak menuju ajal lagi alias dibunuh. Wah gila banget gak? Tapi sebelumnya boleh minta tolong dong buat kalian yang suka nonton Mr. Sting tapi belum pada subscribe, yuk dibantu klik subscribe di bawah biar maju terus di channelnya, biar bisa sampai 2 juta. Kayaknya gue liat segini-segini mulu stuck itu kan sedih kita ngeliatnya. Kenapa sih aku diperlakukan kayak gini? Yaudah gak apa-apa, tapi kita lanjut aja ya. Jadi nasib malang yang dialami oleh anak ini itu bernama Tia Leigh Palmer di tahun 2015. Pada tahun tersebut dia ini sudah berusia 12 tahun dan tinggalnya di Queensland, Australia. Menurut orang-orang di sekitarnya, secara karakter nih bisa dibilang Tia ini adalah anak yang aktif banget. Soalnya dia pemberani, suka tantangan, dan hobi juga untuk berpetualang. Kalau kalian ini punya anak yang sifatnya aktif gitu ya bun, seperti Tia ini, cocoklah itu diikutin buat audisi jadi anak biskuat. Nah jadi pokoknya Tia ini dianggap sebagai anak yang pemberani. Tapi maksudnya bukan karena dia ini kayak panji petualang yang suka tahu-tahu nangkapin ular gitu berani. Maksudnya sikapnya ini kagak canggung kalau ketemu orang baru, jadinya berani, seneng ngobrol gitu, mudah untuk beradaptasi. Karena itu Tia ini termasuk dalam kategori ekstrovert ya gengs. Dan Tia ini juga dianggap memang positive vibe sama orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ketemu dia nih kita orangnya seneng gitu. Namun meskipun Tia kelihatannya adalah anak yang periang, di balik itu sebenarnya dia menyimpan kenyataan pahit sejak dini. Sedari kecil nih dia sudah melihat KDRT yang dialami oleh ibunya sendiri. Yang mana tingkat KDRT-nya itu udah kayak taraf ekstrim ya gengs. Karena ibunya takut keadaan tersebut mempengaruhi kondisi psikis anaknya, akhirnya ibunya itu menitipkan Tia ke panti asuhan. Ya kurang paham juga gue sama kasus-kasus kayak gini ya. Gimana pun juga terkesannya tidak bertanggung jawab. Cuman memang setelah itu hidup ibunya nih tambah gak karuan geng. Dimana ibunya jadi pecandu dan stres. Gak kebayang juga sih maksudnya kalau si Tia nih tetap diasuh sama ibunya dalam kondisi seperti itu. Dan di panti asuhan ini pun Tia ini juga ternyata sering dioper-oper ke panti-panti lainnya. Karena dia jatuhnya juga sering gonta-ganti orang tua asuh. Ini alasannya kenapa dia bisa sampai gonta-ganti orang tua asuh. Kita kurang paham juga. Apakah dari pihak yang mengadopsi Tia itu yang mempulangkannya atau dari Tianya yang tidak betah. Karena nih pokoknya setelah gonta-ganti orang tua asuh pada tahun 2013, dia akhirnya diadopsi oleh Julie Pemberton. Nah di rumah Julie ini hidup Tia menjadi jauh lebih baik dan lebih bahagia. Akan tetapi kehidupan nyaman tersebut tidak berlangsung lama. Baru aja 2 tahun nih dia hidup seneng, tiba-tiba Julie memutuskan untuk tidak meneruskan kontrak untuk mengadopsi Tia. Meskipun begitu, Tia dan Julie ini masih tetap berkomunikasi. Hubungan mereka ini tetap baik-baik aja dan tidak lose kontak. Jadi mungkin di sini memang karena faktor dari Julie-nya ya, mungkin juga bisa faktor ekonomi ya. Makanya dia ini memulangkan Tia.
Australia. Nah, setelah diasuh dari Julie tadi, di tahun 2015, Tia kemudian diadopsi oleh pasangan Rick dan Julien Thorburn. Jadi agak sama nih nama ibu angkatnya ya, Julie dan Julien. Nah, keluarga yang kedua ini, si Rick sama Julien, itu sebenarnya sudah memiliki 2 anak. Tapi 2 anaknya itu adalah laki-laki. Makanya dia mau mengadopsi Tia biar kayak punya anak perempuan. By the way, anak laki-laki mereka yang pertama itu bernama Joshua yang berumur 19 tahun. Dan yang kedua itu bernama Trent, berumur 18 tahun. Dari kondisi finansial, bisa dibilang, keluarga ini itu ya standar-standar aja. Ya cukup stabil tapi tidak berlebih. Dimana si Rick ini bekerja sebagai supir truk, sedangkan Julien ini memiliki tempat penitipan anak, kayak semacam family daycare gitulah. Dan mereka ini kayak juga punya usaha sampingan jualan food truck. Namun pokoknya intinya mereka ini ya orang sederhana aja. Nah, meskipun mereka ini kayak termasuk keluarga sederhana, nggak kaya-kaya banget, tapi mereka ini sebenarnya memiliki lahan yang luas banget gitu, geng. Bayangin aja nih, tanah di rumah mereka itu luasnya sampai 2 hektar. Ya itu kalau buat konten TikTok, ceritanya ngambil paket Gojek itu dari kamar sampai pagar depan, bisa berjam-jam, bisa viral tuh. Udah gitu di dalam rumahnya tuh ada kolam renang, ada kandang kuda sama perkebunan stroberi. Mohon maaf, ini rumahnya kayak wisata Bandung Deren coba bagaimana? Sampai ada kuda sama kebun stroberi. Ya pokoknya dengan segala aset tersebut, kalau dilihat dari luar seharusnya nih, Tia hidupnya ya bisa udah enak lah, terjamin walaupun tidak berlebih. Namun kenyataannya, tinggal di situ boro-boro gitu adem kayak di Bandung, tapi panas banget kayak di neraka. Bayangin aja nih, baru 10 bulan diadopsi, Tia udah pernah berusaha kabur dari rumah tuh sebanyak 10 kali. Jadi kalau dihitung sebulan sekali tuh, udah kayak udah ngocok arisan tuh rutin amat sebulan sekali. Nah, si Julie yang tadi mantan orang tua aslinya Tia juga mengetahui kalau Tia ini nggak suka sama keluarga barunya, karena mereka ini kan jatuhnya masih kontak-kontakan kan, masih sini curhat-curhatan. Tapi Julie ini nggak pernah diberitahu juga sih spesifiknya nggak sukanya tuh gimana sih. Dan sebenarnya katanya Tia ini juga udah pernah ditawarin untuk tinggal bersama neneknya, tapi Tianya nolak dengan alasan kalau dia sayang dengan kuda-kudanya dari keluarga Thorburn. Ya mohon maaf nih, emang perempuan agak susah ditebak yang maunya apa gitu. Alasannya sayang sama kuda. Nah, jadi ternyata alasan Tia tuh nggak betah. Pertama, ayah angkatnya si Rick ini itu memiliki sifat yang otoriter dan diktator. Jadi di rumah tuh berasa kayak tinggal di mana gitu, di kerajaan kali. Sama ayahnya tuh harus tunduk banget, dimana ayahnya tapi marah-marah mulu. Udah gitu nih, kakak angkatnya yang tadi bernama Trent yang anak kedua itu pernah melakukan pelecehan seksual terhadap si Tia waktu orang-orang ini nggak ada di rumah. Dan rahasia itu ya Tia pendam sendiri. Gak ada yang tahu sama sekali kecuali dia sama satu sahabatnya sih yang Tia curhatin tuh di sekolah. Tapi si Trentnya ini sendiri tuh pernah curhat juga deh sama seorang pesepupunya melalui chat pada tahun 2015. Tapi cerita Trent itu adalah versi cowok, alias kebalikannya dari versi Tia. Dimana menurut Trent, bukan dia yang memaksa, tapi justru Tia yang menggoda dan meminta. Sampai-sampai katanya kalau Trent menolak, Tia mengancam akan membunuh anjingnya. Ya emang ada gila-gilanya ini laki. Soalnya gimana, dipikir-pikir itu kan Tia baru umur 12 tahun, mana ada bocah yang pengen goda-goda nafsuan begitu. Ayah wae. Jadi Trent ini ngechat ke sepupunya. Soalnya dia nih kayak curhat, takutnya si Tia ini hamidun. Ya soalnya si Trent ini juga masih polos, belum pernah dia begitu-gituan. Jadi emang lagi kesambet setan aja nih ngelihat ada kesempatan dihajar. Dan Trent itu juga bilang kalau sebenarnya sih dia ingin Tia itu pergi dari keluarganya. Tapi Trent itu tahu itu nggak mungkin. Soalnya katanya Tia adalah merupakan salah satu sumber pendapatan dari keluarganya. Loh, gimana maksudnya? Jadi gini gengs, kalau di Australia, jika ada orang yang memutuskan untuk mengadopsi anak, mereka ini akan mendapatkan dana tunjangan dari pemerintah untuk menghidupi anak tersebut. Jadi sebenarnya Tia ini nggak numpang hidup gitu jatuhnya ke mereka. Malah mereka nih yang numpang hidup dari duit tunjangan yang dikasih pemerintah untuk si Tia. Dengan kata lain, Tia ini diadopsi bukan karena faktor kepedulian, melainkan ya faktor uang. Nah, jadi kalau di luar itu ternyata bentuk pesugihannya begitu ya, biar bisa dapetin duit gitu. Nah, kalau di Indonesia, ya jadi babi ngepet tuh kemarin biar bisa dapat uang. Akhirnya sepupunya Trent ini menyarankan untuk lapor aja deh ke orang tua lu. Kalau masalah hamil-hamilan kan mereka lebih ngerti. Dan sepupu yang dicurhatin tadi ternyata cepu. Lambe turah juga dia sifatnya. Soalnya kagak bisa nyimpen rahasia. Ya tapi kalau dalam hal ini nggak apa-apa ya. Tapi ada apa-apanya juga sih nanti. Karena sepupunya ini menganggap masalah pelecehan seksual di bawah umur itu merupakan tindak kriminal yang berat banget hukumannya kalau di Australia nih. Ya daripada gimana-gimana, akhirnya si sepupunya ini laporan lah ke ibunya Trent tuh si Julie. Nah, Julie yang mendengar kabar itu langsung shock. Panik lah emak-emak denger begitu. Dia cerita lagi deh tuh ke suaminya si Rick. Ya tapi namanya emak-emak ceritanya gak suka dilebay-lebayin nih. Bilangnya kalau Tia ini udah hamil. Padahal belum tahu hamil apa kagak. Cuman memang telah dilecehkan oleh anak mereka tuh yang bernama Trent. Akhirnya mereka berpikir keras nih berdua. Gimana caranya untuk tetap menjaga reputasi keluarga mereka sekaligus menyelamatkan Trent dari jeratan polisi kalau ketahuan. Soalnya Tia ini masih 12 tahun di bawah umur. Kalau benar sampai hamil kan ketahuan, ya wassalam. Jadilah mereka menyusun rencana nih. Dan rencana itu benar-benar dilakukan loh pada Jumat 20 Oktober 2015. Di pagi hari, menurut keterangan dari si bapak nih Rick, dia pergi mengantar Tia untuk ke sekolah dan ngedropin dia di depan gerbang sekolah sekitar pukul 8 pagi. Sedangkan jam masuknya itu ya jam 9. Rick mengaku kalau hari itu tuh moodnya Tia lagi bagus, makanya dia terlihat begitu ceria. Dia juga mengaku di situ Tia ini pas turun langsung ngeliat temennya dan sama-sama masuk ke sekolah. Ya udah dari situ Rick pulang. Tapi sebelumnya dia mampir dulu ke beberapa tempat karena ada urusan katanya. Akan tetapi menurut teman-teman Tia dan wali kelasnya, hari itu Tia nggak masuk sekolah. Nah, karena nggak masuk sekolah, makanya wali kelasnya ini berinisiatif untuk menghubungi orang tuanya Tia. Nanya ini, Tia kenapa nggak masuk ya Pak? Sakit apa gimana? Kan khawatir. Dan saat itu yang mengangkat teleponnya Rick sendiri. Tapi Rick cuma bilang,
bilang, oh nggak masuk. Tadi pagi sih saya ngantar si Tia sampai depan gerbang. Pokoknya pakai nada yang santai aja. Kagak panik atau mana mendengar Tianya kok nggak masuk sekolah ya. Sampai gurunya juga heran loh. Semacam, kok bapak kagak panik ya itu anaknya kagak di sekolah tapi juga nggak di rumah. Tapi lagi-lagi si Rick ini menjawab dengan santai. Bilang kalau Tia ini emang sudah sering begitu. Sebelumnya kan dia juga pernah kabur tuh 10 kali. Nah selain itu, Josh dan Trent ini juga bilang, hari itu katanya mereka tidak diperbolehkan untuk dekat-dekat atau sampai masuk ke kamarnya Tia. Sampai hari sudah malam, Rick ini memposting statusnya di Facebook dengan bilang kalau ada nih temannya Tia yang menyembunyikan dia lagi. Tolong lakukan hal yang benar untuk menghubungi kami. Dia harus pulang ke rumahnya. Seakan-akan dia ini tuh kabur dari rumah. Nah, status Facebook itu tuh dibaca sama Cindy Palmer, ibu kandungnya si Tia, yang langsung punya firasat kagak enak. Namanya juga ibu kandung ya, walaupun udah nitipin ke panti asuhan, kan firasatnya tetap kencang gitu. Setelah lebih dari 24 jam, akhirnya orang tua angkatnya Tia nih melaporkan hilangnya Tia ke kepolisian. Sampai 5 hari kemudian, polisi mengumumkan status hilangnya Tia ini karena tidak ada petunjuk. Dan pada hari itu juga, ada 3 orang nelayan yang menemukan jasad seorang perempuan berusia 12-15 tahun kira-kira dengan kondisi yang sudah parah di pinggiran sungai. Badannya cuma pakai kayak kaos dalam doang dan mayatnya sudah membusuk. Setelah diotopsi, dapat dipastikan kalau mayat tersebut adalah Tia, gengs. Akan tetapi karena saat itu mayatnya kan ditemukan udah busuk banget ya, udah berhari-hari, jadinya sangat sulit untuk menentukan dengan pasti apa penyebab kematian Tia. Namun terlihat kalau itu adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Tapi ini kayak termasuk kasus bersih banget pembunuhannya. Gak ada jejak-jejak sama sekali gitu dari si pelaku. Nah pokoknya Tia ini kemudian kan dimakamkan. Di situ banyak banget yang hadir. Kira-kira terdapat 600 orang lah dari sekolahnya Tia tuh. Dan pada saat itu, keluarga angkat Tia ini kelihatan sedih dan terpukul banget sampai nangis kencang-kencang. Bahkan mereka semua, si Rick, si Julian, si Josh dan Trent, itu mengangkat peti matinya Tia ke pemakaman, gengs. Jadi terkesan benar-benar terguncang dan sayang banget lah sama si Tia ini. Tapi sementara itu polisi kan tetap melakukan investigasi dan mencoba melihat satu persatu kira-kira orang-orang yang berpotensi membunuh Tia itu siapa. Nah polisinya tentunya mencurigai keluarga Thornburg sampai sempat memasukkan si Rick ke daftar tersangka utama. Tapi karena kurangnya bukti akhirnya nggak jadi. Namun pada akhirnya polisi ini itu mendapatkan histori cacatan dari si Trent ke sepupunya mengenai yang tadi ngebahas si hamil-hamilan. Jadi di situ polisi ini memiliki alasan untuk lebih curiga lagi ke keluarga si Thornburg ini. Akhirnya polisi memutuskan untuk mencari bukti yang konkret dengan memasang alat penyadap di rumah mereka tanpa mereka ketahui ya. Dan dari hasil penyadapan itu banyak sekali fakta yang terungkap. Pertama, si ibunya si Julian itu pernah bilang ke kedua anaknya ini kalau mereka harus memegang teguh perkataannya ke polisi dengan bilang kalau pagi itu mereka ini melihat Tia ini berangkat sekolah. Padahal sebenarnya mereka nggak ngelihat Tia sama sekali. Bahkan kan nggak boleh masuk ke kamarnya tuh, nggak boleh deket-deket. Selain itu, si Rick ini juga mendikte anaknya. Kalau kamu ditanya polisi tentang hubungan terlarangmu sama Tia tuh, bilang kalau Tia duluan lah yang masuk ke kamar kamu dan menggoda kamu karena kamu mabuk. Akhirnya, lebih dari 60 detektif dikerahkan untuk menginvestigasi kasus ini. Dan penyelidikan pun berbuah manis nih, geng. Keterangan Rick menyatakan bahwa pagi itu, ketika katanya dia ini mengantar Tia ke sekolah, dapat dipatahkan sama para detektif. Karena detektif mendapatkan bukti CCTV yang memperlihatkan kalau benar sih si Rick ini ke sekolahnya Tia. Terus setelah dari situ dia sempat mampir ke beberapa tempat seperti katanya dia tadi. Tapi tidak pernah terlihat kalau di dalam mobil ada si Tia. Jadi si Rick ini ke sekolahnya Tia sendirian aja gitu, tapi Tianya kagak ada. Dimana Ricknya ini parkir di depan sekolah lama beberapa menit, terus dia pergi. Semacam kayak buat alibi doang. Nah polisi kan bingung kenapa si Rick harus begitu, kenapa harus bohong. Sampai 1 tahun ini penyelidikan berlangsung, geng. Jadi cukup lama. Keluarga Thornburg ini diinvestigasi lagi. Masing-masing keluarga ini diminta keterangan lanjutan di ruangan terpisah. Di situ Rick masih menyangka semua tuduhan polisi dan mengaku kalau dia nggak ada hubungannya sama sekali dengan hilangnya Tia dan kasus pembunuhan Tia. Pokoknya dia cuma melakukan tugas sebagai ayah angkat dengan mengantarkan putrinya ke sekolah. Tapi kan tadi interogasi dipisah tuh antara ibu, anak, sama bapak. Nah di ruangan lain, Julian dan Josh akhirnya mengaku kalau ayahnya lah penyebab tewasnya Tia. Mereka berdua juga akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada polisi. Sang ibu nih bilang kalau semua yang mereka lakukan semata-mata untuk melindungi masa depan anak mereka si Trent dan juga citra keluarga mereka. Jadi Julian dan Rick ini nggak mau kalau anak mereka nih si Trent sampai masuk penjara karena dianggap sudah melecehkan anak di bawah umur. Selain itu mereka juga nggak mau kalau keluarganya ini dikucilkan akibat hal ini. Soalnya kan gimana pun juga ibunya kan punya daycare tuh. Ya pada ngeri lah orang-orang kalau tahu itu keluarga anaknya pernah melecehkan anak di bawah umur. Ya udah nggak ada kepercayaan lah buat nitipin anak mereka ke daycare. Dan dalam pengakuannya, Julian sama Josh bilangnya mereka nggak ikut-ikutan sama sekali dalam aksi pembunuhan yang dilakukan sama si Rick nih sama bapaknya. Dimana malam ketika Tia hilang, Rick meminta mereka semua untuk pergi dari rumah dan jangan balik dulu sampai besok. Pokoknya di rumah itu tinggal cuma Rick sama Tia doang. Ya Julian, Josh sama Trent manut aja apa yang orang tuanya bilang. Secara bapaknya ini kan terkenal diktator ya. Namun di situ Julian sebenarnya udah tahu apa yang akan dilakukan sama suaminya. Cuman dia ini tidak menahan Rick untuk stop melakukan hal tersebut. Sedangkan kalau Trent dan Josh itu sebenarnya awalnya mereka nggak tahu menau soal rencana ayah sama ibunya dalam melenyapkan Tia. Ya pokoknya sebagai anak mereka nurut aja kalau disuruh keluar. Setelah mereka semua diungsikan keluar bersama ibu mereka, malam itu juga Rick membunuh Tia dan membuang mayatnya di sungai. Dengan keterangan itu, Rick ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Tia dan Trent juga ditangkap atas tuduhan melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Sedangkan Julian dan anak tetua mereka ini si Josh itu juga ditangkap atas tuduhan menghalang-halangi polisi ya untuk menemukan pelaku pembunuhannya dan memberikan juga pernyataan palsu. Ya sekeluarga ini pokoknya
penjara jadinya, geng. Niatnya ngelindungin satu orang biar kagak di penjara, malah semuanya kecebur. Tapi karena ini emang personalitinya masing-masing udah pada dajal ya. Untuk mendapatkan keringanan hukuman, sang ibu nih si Julin dan Josh bersekongkol buat ngeberatin hukuman bapaknya dengan bersedia bersaksi atas tindakan yang telah dilakukan sama Rick. Nah, karena telah membantu kepolisian nih jatuhnya dalam kesaksian tersebut, Julin akhirnya hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan Josh ini 3 bulan penjara. Sementara itu si Rick ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Jadi kayak semacam bodo amat, udah bapaknya aja nanggung. Nah, sedangkan Trent sendiri ini sebenarnya di awal pengadilan itu dia didakwa hukuman 4 tahun penjara, gengs. Tapi baru 16 bulan aja dia udah bebas. Enak banget ya, bisa sesingkat itu hukumannya. Soalnya dia anggap waktu dia melakukan tindakan pelecehan, umurnya itu juga masih di bawah umur. Namun setelah bebas tuh, dia ini diketahui main Tinder dong, gengs. Lu mau tuh match di Tinder sama orang kayak begitu? Ngeri banget. So itu kasus yang cukup membuat bingung ya, sama perbuatan orang demi uang dan nama baik. Semua hal tuh bisa dilakukan. Kayak kenapa jahat banget gitu, gampang aja bunuh orang, heran banget nggak? Apalagi nih jatuhnya ditusuk sama keluarga sendiri, sama ibu kandung dibuang, sama keluarga angkat dibunuh. Lah itu apa nggak sakit tuh di sini? Ya semoga kita semua nih ketemunya sama orang-orang baik terus aja ya. Dan boleh minta tolong lagi nih buat orang-orang yang baik yang belum subscribe, boleh dibantu klik tombol subscribe di bawah biar agak happy gitu, nambah-nambah. Ya udah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.